bahwa setiap pembelajaran kita ini direkam ya, secara otomatis. Dan nanti Abati akan masukkan rekaman ini di classroom supaya antum bisa melihatnya kembali. Bahkan Abati ingin sampaikan kepada antum tata tertib, salah satu tata tertib atau aturan di sekolah SMA Negeri 8 Pekanbaru yang kita banggakan, yang kita cintai, dan yang sangat dihargai di tingkat nasional. Salah satunya adalah untuk laki-laki rambutnya hanya 2 cm. Mulai sekarang itu antum sudah membiasakan diri. Ini sudah belajar ini. Cuman bedanya itu tidak di kelas. Bukan berarti kalau antum di rumah, lantas antum misalnya tidak mengikuti aturan. Tidak. Tetap saja. Jadi mulai sekarang coba antum pangkas. Kecuali yang sudah niat, siapa tahu di antara antum ada yang sudah niat berkurban, itu di dalam fikih Islam, sampai sebelum kurban, itu antum jangan potong dulu rambut, jangan potong kuku. Boleh, tapi makruh hukumnya. Fauziah Azura, antum mau ikutan atau tidak? Jadi Abati hitung sampai 3. Kalau ada video yang tidak nampak, oleh Abati langsung di kick out. Sampai 3. 1. Langsung oleh Abati dikeluarkan. Yang tidak nampak wajahnya. Tidak etis. Hanya ditampakkan dinding. Masa Abati berhadapan dengan dinding? 2. Ini ada yang masuk lagi, sebentar. Berarti undang dulu. Mana ini? Sarifah Nur. Nggak nampak wajah antum tuh. Hanya jidatnya yang nampak. Antum jangan anggap misalnya dengan siapapun gurunya. Bisa sambil tiduran atau apa, nggak bisa Anda. Memangnya guru ngajar sambil tiduran? Tidak juga. Di dalam tata tertib alim muta'alim, kalau gurunya duduk, tidak tiduran, apalagi muridnya. Zahra Hairunisa, mana ini? Fahrul Ramadan. Baik, kemudian partisipasinya. Bentar, ini yang berikutnya sebelah sini. Baik. Ini masih ada yang tertutup. Simpson, Naswa, Sakia, Mioni Sarifah, Sifa Azuro. Kemudian Rahmasari. Baik, Ananda, kita mulai. Kalau untuk ta'aruf perkenalan, Abati rasa sudah sementara sudah cukup. Tinggal Abati sekarang ingin mengenal antum. Bukan hanya sekedar nama, tetapi juga karakter, ya, sejumlah karakter antum supaya kami para guru bisa mengarahkan, membimbing antum. Macam ini, macam Mioni, Simpson, Naswa, entah orangnya ada atau tidak. Sebab tidak ada
Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka dulu. Kita akan mulai. Antum persiapkan catatannya. Walaupun sebenarnya materi-materi ini akan Abati berikan kepada antum. Yaitu akan antum silakan unduh nanti. Ya, diunduh dari classroom antum. Baik. Ananda sekalian, untuk biologi antum adalah lintas minat. Antum persiapkan nanti pertanyaan-pertanyaan. Sekarang sifatnya perkenalan dengan biologi terlebih dahulu. Kita mulai bab 1. Ruang lingkup biologi. Maksud ruang lingkup itu adalah cakupan. Biologi itu mencakup apa saja. Secara singkat, Abati ingin katakan bahwa biologi itu hampir mencakup seluruh aspek kehidupan. Coba antum merenungkan sekarang. Jawabannya, Abati bertanya, kira-kira aspek apa saja di dalam kehidupan kita yang tidak berhubungan dengan ilmu biologi? Nanti kita akan bedah. Hal ini penting kita ketahui supaya antum mempelajari biologi ini benar-benar termotivasi. Jadi harus tahu dulu goals-nya apa, tujuannya apa, manfaatnya apa, benefitnya, keuntungannya mempelajari biologi itu apa. Ananda, Abati ini sambil mengadmit, memasukkan kawan-kawan antum nih yang baru masuk. Yang baru masuk jangan buat troublemaker ya, jangan menjadi pembuat kegaduhan karena belum tahu aturannya. Oke, baik. Beberapa aturan atau tata tertib. Jaga akhlak atau etika Ananda. Karena pendidikan itu mencakup 3 domain, 3 aspek, 3 penilaian. Yang pertama adalah aspek knowledge, kognitif, pengetahuan antum. Yang kedua, psikomotor, keterampilan antum. Misalnya dalam melaksanakan tugas-tugas. Kemudian yang ketiga adalah aspek afektif, etika, akhlak, sikap antum. Nilai kognitif antum bagus. Nilai psikomotor antum bagus. Maka nilai afektif antum juga harus lebih bagus. Ketika yang kognitif dan psikomotor antum bagus tetapi afektifnya jelek, maka akan menggugurkan yang 2 ini Ananda. Akan menggugurkan yang 2 itu. Antum akan dianggap belum tuntas atau tidak lulus dalam seluruh mata pelajaran.
Antum harus fokus belajar, tidak lama. Kemudian tidak main-main. Kemudian kalau antum mau chat dan bicara hanya untuk bertanya atau menjawab, hanya untuk belajar dalam rangka pembelajaran. Kalau antum mau chat dengan teman, main-main dengan teman, ada waktunya. Kalau antum mengganggu akan diingatkan atau dikeluarkan. Ananda, antum belajar wajib hukumnya punya buku. Apakah itu buku pinjaman dari pustaka? Apakah itu pinjaman dari kawan dan saudara? Kalau Abati menganjurkan kalau antum punya uang lebih baik beli. Sebab buku itu harus dijadikan sebagai referensi yang bukan hanya sesaat ketika antum di kelas 10 tidak. Ketika 11 dan seterusnya. Sampai antum di masa yang akan datang setelah lulus dari pendidikan baik S1, S2 dan S3. Tapi antum memiliki referensi sebagai kenangan paling tidak, sebagai sejarah, histori antum belajar. Dan itu sangat bermanfaat sekali untuk antum dan keturunan antum. Jika punya uang, belilah buku. Buku apapun. Mengapa antum harus punya buku? Ananda, filosofinya. Nyangkul harus punya cangkul. Bagaimana antum mau nyangkul nggak bawa cangkul? Belajar ya harus ada bukunya, harus ada referensinya. Dan buku itu merupakan citra dan karakter diri seseorang bahwa dia itu adalah benar-benar seorang yang berkemauan tinggi di dalam belajar. Atau dia menunjukkan identitas seorang intelektual. Seorang terpelajar. Kalau tidak punya buku, dah. Ya, antum boleh lihat orang-orang yang tidak terpelajar. Mana ada dia sayang terhadap buku. Mana ada dia akan memelihara buku. Itu merupakan citra dan karakter diri Ananda. Kemudian yang ketiga, sebagai referensi, sebagai sumber. Ketika antum lupa, ada rujukan untuk kembali. Ketika antum ada tantangan, apakah itu mau ulangan, mau ujian, ataupun tantangan keilmuan, antum harus presentasi, kapan saja. Buku yang antum miliki sejak SMA ini, ketika antum nanti perguruan tinggi, ketika antum sudah di masyarakat, bisa jadi digunakan baik oleh antum sendiri maupun oleh keturunan antum. Yang keempat, tentu saja akan mempermudah tugas, mempermudah mengerjakan tugas. Yang kelima, intelektual ya. Intelektual itu adalah orang terpelajar. Tapi nonsen, nol besar kalau seorang terpelajar tidak memiliki referensi, tidak memiliki buku. Itu namanya intelektual yang kosong. Tapi seorang intelektual yang berisi itu harus memiliki referensi, yaitu buku. Baik, Ananda. Mengapa antum harus punya buku? Yang keenam, kalau antum memiliki referensi buku, antum bisa menjadi WTS yang handal. WTS, W-nya adalah, W-nya adalah writer sebagai penulis. Omong kosong seorang penulis yang mengarang buku tanpa referensi. Tidak mungkin. Tidak mungkin antum akan bisa menulis sebuah karya tanpa buku. Kalau antum lihat misalnya, buku apapun antum lihat, ini satu buku. Lihat di belakangnya. Di belakangnya daftar pustaka. Satu buku ini bisa puluhan. Bahkan bisa ratusan. Tidak mungkin hanya satu dua.
menjadi penulis yang handal. Dan yang kedua, menjadi trainer yang handal. Menjadi pelatih yang handal di dalam keilmuan. Dan yang ketiga, antum bisa menjadi speaker, pembicara yang handal. Kemudian, antum bisa membuat personal library. Kemudian, kalau antum memiliki buku, berarti antum menghargai ilmu. Ini salah satu di antaranya Sifa Azura oleh Abati. Ini dianggap tidak ada nanti. Karena nggak ada gambarnya ini. Nggak ada videonya, nggak ada orangnya. Kemudian kalau antum punya buku, berarti antum sudah siap untuk punya nilai bagus. Nilai bagus itu penting, Ananda. Karena antum akan melanjutkan ke perguruan tinggi. Nah, ini Pak Kumis juga punya referensi. Baik, Ananda. Kita lanjutkan. Apa sebenarnya biologi itu? Ini yang halaman 5 itu ada di buku ini nih. Ada di buku ini ya, kalau antum ini ada. Antum sesuaikan halamannya. Antum harus punya buku, sesuaikan saja halamannya. Buku apa saja, yang penting biologi kelas 10 SMA. Percetakannya bebas. Kalau antum mau minta bantuan, barangkali cari di koperasi sekolah misalnya, kalau ada, silahkan di sana antum. Baik, apa sebenarnya biologi itu? Berarti sekarang, tanya kepada antum. Akan memberikan penilaian. Antum sebutkan nama dan kelasnya. Ya, antum sebutkan nama dan kelas. Pengertian biologi itu apa secara arti, secara terminologi. Kemudian juga boleh nanti secara istilah atau secara bahasa atau secara deskripsi, secara uraian, baik dari pendapat ahli yang antum baca dari referensi, ataupun juga mungkin antum sudah bisa berpendapat sendiri, silahkan. Tapi secara etimologi dulu, secara bahasa, apa itu biologi? Abati hitung sampai 3. Kalau tidak ada yang buka, jawab, Abati akan tunjuk. Kalau yang ditunjuk tidak menjawab, maka 1 poin nilai kurang buat antum. 1. Apa pengertian biologi? Apa itu biologi? Jadi antum belajar itu harus mulai berangkat dari artinya. Tadi ada yang sudah bicara. Siapa? Sipa. Siapa yang bicara pesan? Sipa? Saya Abati. Siapa nama? Sebut. Nama siapa? Desi dari kelas IPS 3. Desi IPS 3. Apa itu biologi? Biologi berasal dari 2 kata bahasa Yunani, yaitu bios dan logos, yang artinya hidup dan ilmu. Oke. Itu secara terminologi. Bios, logos. Bios artinya hidup, logos artinya ilmu. Dari bahasa Yunani. Ananda, tolong perhatikan. Kalau pengertian secara terminologi, secara etimologi, artinya secara bahasa, itu tidak boleh dikira-kira, wajib ada referensinya. Seperti yang disampaikan oleh Desi tadi. Tetapi kalau pengertian secara terminologi, deskripsi, definisi, itu silahkan. Antum saja bisa membuat sendiri dengan cara merangkumkan
dari pendapat-pendapat yang lain. Oke, bios, logos. Baik secara bahasa. Sekarang yang kedua. Apa itu pengertian biologi secara terminologi? Menurut para ahli misalnya. Silakan. Berarti hitung sampai 3. Tentang kajian kehidupan, Abati. Abati kan siapa namanya dulu? Mana namanya? Siapa? Iqbal Valentino. Iqbal. Iqbal, rambut antum itu merah ya? Iya, Abati. Merah itu asli atau merah memang dibikin merah? Ini kemarin dibikin merah, Abati. Kenapa? Nggak ada, Abati. Kemarin kan libur, jadi Masa mau nggak bikin aja. ada? Ya ada, ini rambut antum ada. Nggak ada lagi. Ya memang ada, Abati. Apa manfaatnya? Manfaatnya ngikutin teman aja. Mengikuti apa? Teman. Teman. Iya. Jadi antum karakternya mengekor teman gitu. Mungkin gitu, Terbawa Abati. arus begitu. Ngeliat teman keren rambutnya kayak gitu kan, dibuat juga kayak gitu. Keren kata siapa? Kata saya. Kalau kata orang? Ya nggak tahu lah, Abati. Kalau kata Abati? Harus pakai wajib. Hah? Iya. Nama antum, Abi prediksi antum, maaf, antum muslim ya? Iya. Apa yang mau antum bilang? Tadi saya bilang biologi yang kata Abati tadi, biologi itu adalah itu, Abati. Nggak jelas antum bilang apa? Kajian tentang kehidupan. Biologi adalah kajian tentang kehidupan. Kata siapa? Kata saya. Pakai referensi atau tidak? Yang dimaksud dan kehidupan itu apa? Kehidupan, gimana ya, Abati? Yang dimaksud dengan kehidupan. Kayak kehidupan sosial, Abati. Kehidupan sosial. Contohnya apa? Kayak kehidupan sehari-hari. Berikan contoh apa? Contohnya apa? Menanam tanaman. Menanam tanaman. Iya. Itu kehidupan sosial. Atau Kalau- itu adalah pertanian? Itu kehidupan sosial atau itu adalah pertanian? Pertanyaan, Abati. Baik, dengan jawaban yang belum fokus, Anda sekalian, Abati akan kita istirahat dulu 1-2 menit dalam rangka merefresh Zoom-nya ini, ya Zoom meeting-nya ini, karena sebentar lagi ini akan mati. Begitu Abati matikan, antum segera masuk lagi. Kita akan melanjutkan lagi diskusi. Kita memerlukan waktu kurang lebih 1-2 menit. Yang tidak hadir atau tidak masuk lagi oleh Abati dianggap tidak ada. Dan Abati ingatkan bahwa ini namanya sudah terekam karena memang oleh Abati direkam. Ini ada 2 halaman, halaman ke-1, oke, dan ini halaman kedua sudah terekam semuanya, sudah tercatat. Abati akan keluar dulu, begitu Abati masuk, antum segera masuk lagi semua. Oke, baik, paham sampai sini ya? Abati refresh dulu ininya, sistemnya. Baik. And meeting for all.